Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melvin Dwi Sofiana, NIM 2006035000005 dari kelas A Pendidikan Sosiologi tahun 2020. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait fenomena sosial, yaitu permasalahan sampah di lingkungan masyarakat dengan perspektif sosiologi. Dewasa ini permasalahan sampah tidak dapat dipandang sebelah mata. Justru masalah ini menjadi isu nasional dan global. Bayangkan saja pencemaran yang diakibatkan oleh sampah tidak hanya menjadikan lingkungan kotor dan kumuh, juga dapat mempengaruhi sektor pariwisata suatu daerah, mengganggu kesehatan, menyebabkan bencana, dan lain sebagainya. Untuk membenahi kondisi tersebut, sesungguhnya pemerintah daerah sudah membuat program penanggulangan sampah. Salah satunya adalah memberikan akses kepada truk pengangkut sampah ataupun pasukan kuning untuk datang langsung ke lokasi mengambil sampah. Tetapi usaha tersebut jauh dari harapan. Justru permasalahan sampah semakin hari semakin bertambah. Setidaknya ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat membuang sampah. Dalam mengetahui lebih lanjut permasalahan sampah di lingkungan, masyarakat dapat ditinjau dalam perspektif sosiologi. Di antaranya, yang pertama, teori tindakan. Dari perspektif teori tindakan, munculnya sampah dalam kehidupan manusia adalah karena adanya tindakan atau aktivitas manusia itu sendiri. Weber menyarankan bahwa tindakan sosial sejauh berdasarkan atas makna subjektif yang melekat adalah oleh individu yang bertindak. Tindakan itu memperhitungkan tingkah laku orang-orang lain dan dengan cara itu pelaksanaannya terarah. Tindakan manusia yang melahirkan sampah harus dipahami sebagai suatu perilaku yang dibentuk secara normatif. Begitu pula tindakan manusia terhadap persoalan sampah juga dapat dipahami sebagai perilaku yang bisa diarahkan untuk mencapai tujuan kebaikan diri manusia itu sendiri. Salah satu pemikir tentang teori tindakan adalah Thomson Person. Ia mengemukakan teori tindakan voluntaristik. Menurut tindakan adalah perilaku yang disertai aspek upaya subjektif, kondisi-kondisi situasional, atau isi kenyataan. Person juga mengangkat tentang proses sibernetik, mengenai arus informasi dan energi. Menurut tingkatan sibernetik berada dalam 4 tingkatan, yaitu tingkat budaya di mana nilai dilembagakan, tingkat sosial yaitu pemberitahuan kepada masyarakat, tindakan individu yaitu tahap penghayatan oleh individu, dan terakhir tingkatan organisasi, perilaku yaitu kontrol dan pengawasan bisa berupa sanksi-sanksi. Dalam menjelaskan tentang permasalahan sampah, teori sibernetik Person dapat digunakan untuk menanamkan kesadaran masyarakat agar bisa bertindak terhadap masalah sampah. Permasalahan sampah yang sering terjadi di masyarakat adalah lemahnya implementasi tahapan-tahapan seperti yang ditawarkan dalam teori tindakan Person, sehingga arus informasi dan arus energi yang diharapkan dapat membentuk ketaatan bersama tidak bisa dicapai secara optimal. Artinya, pada saat sebuah peraturan tentang sampah diperkenalkan kepada masyarakat, ada beberapa tahap yang belum berjalan baik, bahkan tidak dijalankan sama sekali.
Pada aspek inilah yang justru menguatkan budaya anomali yang tidak diharapkan, sehingga yang terjadi di masyarakat adalah budaya salah satunya atau membuang sampah sembarangan justru dipandang sebagai nilai kebenaran karena lemahnya daya tekan atau yang pada dasarnya lahir dari sebuah kesepakatan bersama. Yang kedua yaitu teori simbolik. Masalah sampah juga bisa dianalisis melalui perspektif teori interaksi simbolik. Interaksi simbolik adalah interaksi dengan menggunakan simbol-simbol, yaitu objek sosial yang disetujui orang-orang untuk mempresentasikan atau menggantikan sesuatu yang lain. Simbol bisa berupa benda gerak atau isyarat atau kata-kata. Salah satu pemikir interaksionisme simbolik adalah William Thomas yang mengemukakan 3 pokok pikiran, yaitu perilaku seseorang tergantung pada definisi situasi yang diberikan. Relativisme adalah situasi yang berbeda, umumnya makna berbeda bagi orang yang berbeda. Itu subjektif dan berubah. Dan dalil Thomas, kalau orang mendefinisikan situasi sebagai real, maka real pula konsekuensinya. Sebagai sebuah tanda sosial, sampah memiliki nilai makna yang luas bagi masyarakat, baik dari sisi material maupun sosial sampah, dan diterjemahkan sebagai sebuah standar sosial yang serat dengan makna untuk kemudian direnungkan bersama oleh warga masyarakat. Dengan memahami atau mendefinisikan sampah dalam konteks kehidupan manusia, maka akan dapat dirumuskan mengenai apa yang harus dilakukan oleh masyarakat terhadap sampah. Dapat kita ketahui, kalangan pemulung akan lain lagi dalam memandang dan memaknai sampah. Mereka akan bahagia dengan adanya sampah karena di sanalah mereka akan mendapatkan pekerjaan. Realitas ini memberikan sebuah ketegasan bahwa sampah adalah teman hidupnya dan pekerjaan yang dapat memberi nilai tambah dan menghasilkan komoditi, yaitu bernilai ekonomis. Dan pada umumnya, sebagian besar masyarakat masih memaknai sampah sebagai materi yang tak terpakai, sehingga sampah hanya benar-benar diposisikan sebagai material yang selalu diakhir dengan kata buang. Pemaknaan situasi sampah yang demikian patut diubah dalam kerangka untuk menangani persoalan sampah yang semakin hari membuat pusing para pengambil kebijakan, terutama di perkotaan. Simbolik adalah munculnya kata jangan buang sampah sembarangan. Kata ini merupakan bentuk anjuran atau perintah yang sifatnya hierarkis, namun dikeluarkan ketika telah terlanjur terjadi konsumsi. Anjuran ini cenderung berhenti pada membuang sampah, sementara sebagai bentuk disiplin diri dari penguasa simbolik yang harus dijalankan oleh warga sebagai pelaku. Begitu juga sebaliknya, tidak hanya makna simbolik mengenai anjuran, akan tetapi bagaimana mengemas makna simbolik baik kegunaan sampah untuk kehidupan manusia agar makna sampah tidak konotasikan sebagai materi yang harus dibuang, kan tetapi bagaimana mengubah makna sampah sebagai materi yang harus diolah menjadi sesuatu yang berharga dan bernilai. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih.